Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kuat, salam semangat untuk pasukan Musbil 14 kelas. Hari ini, muatan bahasa Indonesia, materi yang akan kita bahas pada tema 3 subtema 1 ini adalah tentang bagaimana cara mengidentifikasi, menjelaskan, menyajikan, dan membuat simpulan dari teks eksplanasi dalam bentuk diagram. Check it out. Teks eksplanasi adalah teks yang berisi informasi tentang suatu hal atau fenomena yang terjadi di masyarakat. Misalnya, tentang budaya, gejala alam, dan proses terjadinya sesuatu. Seperti teks pada umumnya, kita juga dapat menemukan topik permasalahan dan simpulan dari teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu. Berikut ini adalah cara mengidentifikasi informasi penting dari teks eksplanasi, yaitu yang pertama, pada teks eksplanasi, topik permasalahan dapat kita temukan pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Kedua, untuk membuat simpulan, kita harus membaca secara keseluruhan isi teks eksplanasi tersebut. Yang ketiga, kita dapat menemukan informasi dari teks eksplanasi dengan menjawab pertanyaan adiksimba. Ayo, siapa yang ingat apa itu adiksimba? Ya, benar sekali. Adiksimba, A apa, di mana, K kapan, si siapa, M mengapa, B bagaimana. Lalu yang keempat, struktur teks eksplanasi terdiri atas pernyataan umum pembukaan, deretan penjelas isi, dan penutup yaitu kesimpulan. Yuk kita coba identifikasi dari teks eksplanasi berikut ini, yaitu tentang Marconi sang penemu radio. Baca bareng-bareng dengan seksama ya. Marconi sang penemu radio. Guglielmo Marconi lahir di Bologna 25 April 1874. Marconi adalah seorang insinyur listrik Italia dan peraih Nobel. Marconi terkenal setelah mengembangkan sistem telegrafi tanpa kabel yang dikenal sebagai radio. Ia menerima Nobel bersama Karl Braun pada tahun 1909. Saat berusia 20 tahun, Marconi terinspirasi oleh penemuan Heinrich Hertz mengenai gelombang elektromagnetik. Gelombang ini tak tampak oleh mata, hanya bergerak lewat udara dengan kecepatan. Marconi berpendapat bahwa gelombang tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengirim tanda-tanda melintasi jarak jauh tanpa menggunakan kawat atau kabel. Komunikasi tersebut dapat berkembang melebihi telegram. Penemuannya berhasil setelah radio itu mengirim informasi mengenai rusaknya kapal SS Republik dan tenggelamnya ke dasar laut. Berkat berita dari radio tersebut, sebagian penumpang dapat diselamatkan. Nah, pada tahun berikutnya berhasil mengirim berita melalui radio dari Irlandia ke Argentina yang berjarak lebih dari 6.000 mil atau sekitar 9.656 km. Penemuan Marconi ini dapat kita rasakan manfaatnya sampai sekarang. Radio yang ada sekarang ditemukan oleh seseorang yang tidak kenal menyerah. Perjuangan yang melelahkan akan membuahkan hasil yang akan selalu diingat orang. Manfaat yang didapat dari radio dalam kehidupan sehari-hari antara lain pengiriman berita, hiburan,
keperluan militer, penyelidikan ilmiah, dan tugas-tugas kepolisian. Cerita Marconi ini bisa kalian lihat juga di buku pena halaman 147 dan 148. Ya, topik yang dibahas adalah tentang penemuan radio. Untuk kesimpulan dari teks di atas dalam bentuk peta pikiran adalah sebagai berikut. Berdasarkan teks eksplanasi tentang Marconi sang penemu radio, kita dapat menyimpulkan dengan bentuk diagram sebagai berikut. Kelahiran Marconi, yaitu beliau lahir di Bologna 25 April 1874. Kemudian penemuan Marconi, yaitu gelombang elektromagnetik pada radio. Lalu pengaruh penemuan Marconi, yang pertama, memudahkan pengiriman berita. Kedua, untuk hiburan. Ketiga, keperluan militer. Dan keempat, untuk penyelidikan ilmiah serta tugas-tugas kepolisian. Sampai di sini dulu ya materinya. Semoga kalian mudah memahaminya. Next kita lanjut di subtema 2. Oke, kita akhiri ya. All say Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya pasukan Mus'ab dan pasukan Bilal. Allahu Akbar.